ini sudah, kemudian tes cermin. Nah, kemudian pola-pola bentuk figural. Pola-pola bentuk figural ini macamnya banyak. Yang pertama adalah rotasi gambar. Dalam pola ini kita akan diberikan suatu gambar, lalu kita harus mencari gambar yang serupa dari pilihan yang diberikan. Pilihan gambar tersebut akan diputar dengan derajat tertentu. Misalkan bisa 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan lain sebagainya. Selain gambar diputar, biasanya juga ada bagian kecil dari gambar yang diubah untuk membuat kita terjebak. Jadi ada yang diubah, misalkan garisnya dihilangkan atau apa yang tepinya. Nah, ini agak menjebak ya teman-teman ya. Ini ada soal seperti ini. Kalau misalkan diputar, ini seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Kak Ahmad, silakan. Ini harus dicermati ya teman-teman ya, bentuknya ini hitam sama ini kan putih. Ini di sebelah mana? Di sebelah kanan atau kiri? Jangan sampai ketukar. Biasanya jebaknya di situ teman-teman. Ya silakan saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk berpikir dulu jawabannya seperti apa. Sambil berpikir, jangan lupa ini ya, ini diperhatikan yang hitam ini pasti ada yang berubah. Ini dari kanan pindah opsinya di kiri. Nah ini harus diperhatikan teman-teman. C ya. Oke kita lihat C. Kalau misalkan diputar 45 derajat. Ya betul. Jawabannya C. Kalau A. Kalau A ini kebalik. Ini harusnya ini putih, ini hitam. Kemudian kalau yang B. B juga sama ini ya. Ini hitam, ini putih. Kemudian ini juga sama, ini kebalik. Ini juga kebalik. Jawabannya C. Kita lihat di pembahasan ya. Gambar yang serupa dengan soal, gambar pada opsi C diputar 45 derajat searah jarum jam. Ini teman-teman. Kalau B ini kan ada garis 2 teman-teman, beda ya. Ini harus diperhatikan teman-teman perubahan-perubahannya. Kadang ada jebakannya. Kemudian pola bentuk figural selanjutnya adalah melanjutkan gambar. Nah, pada sistem pola melanjutkan gambar, ini kita harus mengamati pola dari beberapa gambar dan menentukan lanjutan dari gambar-gambar tersebut. Lanjutan gambar tersebut haruslah logis dan konsisten dari gambar-gambar sebelumnya. Nah, ini melanjutkan gambar teman-teman. Silakan jawabannya apa? Ini kan ada perubahan ya. Ini cuma yang hitam 1, putih 1. Ini sekarang hitamnya 1, putihnya 2. Kemudian di sini putihnya 3. Kemudian ini putihnya ada 4. Nah, selanjutnya yang putihnya ada 5 kan? Oke, jawabannya benar, Kak Ahmad. Ada di opsi A ya, teman-teman ya. Ini putihnya 1, putihnya 2, putihnya 3, putihnya 4, kemudian ini putihnya 5. Kayak gitu teman-teman untuk menjawabnya. Kemudian pola bentuk figura lainnya adalah membandingkan gambar. Nah, pada pola membandingkan gambar, ini hampir sama konsepnya dengan analogi kata. Hanya saja disajikan dalam bentuk gambar. Terdapat gambar yang akan dibandingkan terlebih dahulu, lalu konsep perbandingan tersebut akan digunakan untuk membandingkan gambar lainnya. Untuk penyelesaian soal seperti ini, pada setiap gambar terdapat 4 kotak yang berisi bangun datar. Posisi letak bangun. Nah ini latihan soalnya teman-teman. Silakan bisa diamati terlebih dahulu jawabannya yang mana. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, ini kan bentuk segitiga. Segitiga ini jadi segi 4, berarti ditambah satu sisi. Ini bujur sangkar, persegi. Di sini berubah jadi segi 5, berarti ditambah satu sisi teman-teman. Nah ini ada segi 5, berarti di sini jadi segi 6. Di sini ada segi 6, berarti di sini berubah jadi segi 7. Jawabannya yang mana kira-kira teman-teman? Oke, jawabannya E, betul.
Ini ada segi 6, ini segi 7. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk cara menjawab soal figural seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak paham aturan mainnya, ini suruh ngapain sih? Ini nanti lama ngerjainnya. Saya yakin waktunya habis kalau nggak paham ininya. Yang dimaksud soal itu seperti apa? Kita harus tahu. Oke, sekarang pola figural lainnya adalah gambar yang berbeda. Jadi teman-teman eh, mendefinisikan gambar mana dari pilihan gambar berikut mana yang berbeda dengan gambar lainnya. Kita kasih latihan seperti ini. Yang beda yang mana teman-teman? Sini ada segi 6, kemudian ada lingkaran, ada ini kayak segitiga berlian, kemudian ada segi 4. Segi 4 yang dibelah. Ayo yang mana yang jawabannya kira-kira betul? Nah ini jangan lama-lama ya teman-teman ya, karena waktunya ya 1 soal 1 menit. Ngerjain seperti ini 1 soal. C, kenapa C? Oke, lainnya ada lagi biar ini apa? Berpikir dulu. Oke, udah nyerah. Jawaban yang betul adalah D. Nah, kenapa D? Kenapa D yang gambar beda semua dari sekian ini? Karena gini teman-teman, ini kan dibelah ya, dibelah. Kemudian yang pada opsi A kan ini dibelah 1, 2, 3. Ini menghasilkan segitiga sama sisi yang sama besarnya ya. Kemudian ini lingkaran dibelah jadi 3. Ini juga hasilnya ini kan besar sama besar semua ya ini ya. Antara bidang 1, 2, 3 kan sama semua ini. Ini juga sama ketika dibelah segitiga berlian seperti ini juga sama hasilnya segitiga siku-siku, segitiga apa ya, ini sama kaki atau apa ya, seperti ini ya. Ini kan sama semua ini, luasnya kan sama. Nah kalau yang ini kan beda, ini ada yang besar, sisi atas bawah itu besar, tetapi sisi ini yang samping ini dibagi 2 lagi. Jadi beda, yang gambarnya beda adalah D. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga paham ya teman-teman ya, melihat gambar seperti ini yang berbeda yang mana. Tuh. Oke, bentuk figura lainnya adalah bayangan gambar. Ini sama dengan kayak tes cermin tadi teman-teman. Pada pola ini kita akan diberikan suatu gambar lalu menentukan bayangan dari gambar tersebut atas suatu cermin yang diletakkan pada posisi tertentu. Bayangan tersebut bisa dari bawah, atas, kiri, kanan, dan dari berbagai arah lainnya. Ini hampir sama dengan tes cermin ya. Nah, ini ada gambar cerminnya. Kalau tadi kan nggak ada. Kira-kira pantulannya seperti apa, teman-teman? Ayo, ada yang paham? Opsi A, B, C, D, atau E? Ayo, mudah ini. Ya, Pak. Ya, betul. Ya, jawabannya E. Ya, betul. Jawabannya E. Jadi, ketika ini cermin ya, ini kan yang paling dekat. Berarti ini pantulannya ini yang paling dekat. Kemudian ini kan gini. Berarti nanti pantulannya gini. Terus anak panah seperti ini kan berarti baliknya ke sini ya. Anak panahnya ke sini ya. Ke kiri ya. Ini ke kanan, ini ke kiri. Ini ke kanan, ini pasti ke kiri gini. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kemudian soal berikutnya. Ini
ada figural 9 kotak gambar. Nah, pada bagian ini kita akan disediakan 9 kotak yang hanya berisi beberapa gambar. Tugas kita adalah mencari gambar yang cocok untuk dimasukkan dalam kotak kosong tersebut. Biasanya hanya ada satu kotak yang kosong, dan kita harus mencari gambar yang sesuai dengan gambar lainnya. Oke, ini ada soal seperti ini. Jawaban yang benar yang mana? Pak. Ya. Ada yang lain? Oke, jadi gini teman-teman, dilihat dari soal ya. Kalau di soal atas, ini gambarnya kan gini. Ini dibelah jadi dua, yang satu atas, yang satu bawah. Kemudian untuk yang di bawahnya lagi, ini kan yang diambil atas sama bawah. Ya kan, ini kan ada seperti ini, atas, kemudian ini bawah. Nah, kalau yang ini, yang perubahan yang gambar ketiga ke bawah, itu beda lagi nih teman-teman. Ininya hilang, baris ini hilang, berarti baris selanjutnya ini hilang, teman-teman. Jadi jawabannya C, bentuknya plus, jadi jadi simbol plus ya teman-teman ya. Ini kan hilang, ini dihilangkan. Terus ke sini berarti kan hilang satu lagi, yang ini hilang, berarti kan tinggal tanda plus gitu teman-teman. Oke, sekarang bentuk pola figural berikutnya adalah jaring-jaring gambar. Ini hampir sama dengan kayak kita membuka bangun ruang seperti kayak kardus ya. Kardus itu kalau kita buka nanti kan terdiri dari luas penampang ya. Ada enam sisi. Lah itu teman-teman nanti bisa menyusun gambar-gambar tersebut. Tugas kita adalah mencari gambar yang cocok untuk dimasukkan dalam kotak yang kosong tersebut. Biasanya hanya ada satu kotak yang kosong. Dan kita harus mencari gambar yang sesuai dengan gambar lainnya. Nah, seperti ini kardus. Anggaplah ini kardus ini ya, kardus kayak Pepsodent gitu ya, odol. Kardusnya seperti itu, memanjang pipih. Nah, ini nanti hasilnya seperti apa, teman-teman? B. Ya, udah jelas ya ini jawabannya B sih. Karena ini kan panjang. Kemudian kenapa bukan A? Karena kalau yang A itu yang atas itu kecil, yang bawah itu luas. Seperti itu. Nah, itu dia beberapa contoh teman-teman pola yang wajib teman-teman hafalkan dalam tes figural nanti. Jadi harapan saya teman-teman bisa menghafal ya. Menghafal, oh kalau soal seperti ini berarti kelanjutannya seperti ini. Ini teman-teman harus paham. Kalau ada garis seperti ini berarti tes cermin. Kalau ada luas penampang ini teman-teman harus perhatikan mana alas, mana atasnya. Atap dan alas itu dilihat. Atapnya segi 4, alasnya segi 4, atapnya segi 4 berarti ini bentuk balok. Tetapi kalau lancip ini berarti bentuknya ini sisinya ada yang segitiga. Seperti itu.